nggak mungkin kan dancer nari nggak ada yang nonton. Kita kan dipanggil justru buat isi acara di suatu event. Nah itu dia, itu pun jatuh banget, nggak ada event sama sekali dari bulan Maret ya. Maret awal PSBB banget sampai detik ini pun belum ada. Karena memang masih belum boleh. Masih belum boleh. Iya. Oke, itu berarti kalau di dancer ya. Iya, di Tapi dancer. bukannya sekarang banyak juga ya kelas-kelas online Nah, yang kalau dilakukan iya, benar. gitu kan? Kelas online pun ada, cuma ada juga orang tua yang kasih anaknya untuk tetap ikut les di online. Tapi ada juga orang tua, kamu nggak usah lah ikut online, Oke. susah latihannya. Nanti kalau kamu waktu latihan di online gini kamu cedera, nggak ada yang liatin. Ya. Ya itu juga. Harus satu, udah gitu juga nanti kalau ke rumah sakit takut juga lagi ketakut ya. juga lagi, padahal kakinya yang keseleo, totonya kan serem juga. Dideteksinya ya. apa Iya, gitu jadi ya. orang tua mungkin mengantisipasi biar ya udah kamu nanti dulu deh anaknya. Terus ada juga orang tua, ya udah nggak apa-apa kamu ikut aja, mumpung di rumah nggak ada sekolah pun online kan. Jadi kayak ada les-les gitu semua online. Ya udah daripada kamu nggak ngapa-ngapain di rumah, kamu ikut aja nih kelas dance online, ada juga yang gitu. Tapi untuk itu muridnya juga turun juga. Nah, untuk biayanya juga tuh nggak mungkin full. Ya, karena dilakukan tidak tatap muka langsung. Iya, sebenarnya harusnya sih sama aja. Ya, mungkin kita mensiasatinya untuk menurunkan harga pembayaran uang les. Biar anaknya atau orang tuanya, oh ya udah nggak apa-apa kamu ikut aja gitu. Jadi nggak merasa dirugikan. Dengan adanya si COVID ini Iya. ya. Nah, tapi selama COVID ini tetap ada penerimaan murid baru nggak sih? Ada, cuma dikit banget sih, 10%. Tapi masih ada yang registrasi untuk gabung jadi siswa-siswi Masih, dance-nya. tapi dikit banget. Tapi dikit banget. Ya. Nggak nyampe 10% lah. Nggak nyampe 10% Nggak nyampe. karena memang dilakukan secara online itu Iya, tadi ya. karena online pun susah ngajarnya. Iya. sih. Susah banget Jadi sih. gimana kamu joget-joget gitu di Zoom? Iya, jadi ya kita ngajarin gitu. Kita udah ngajarin nih misalkan 8 gerakan. Ada anak yang kayak anak kecil kan kadang bingung loh kanan kiri loh. Oh, berarti kamu ini ngajarnya khusus buat yang anak kecil gitu Ada ya, anak dance kecil, ya? iya, ada juga yang dewasa. Cuma kalau anak kecil kan susah ya. Ada yang aku udah ngajarin nih, udah lumayan banyak. Jadi aku setelah selesai kelas itu, aku bakalan minta buat guys kirimin video ke aku ya. Nanti aku koreksi satu-satu. Dan ada satu anak yang gerakannya harusnya ke kanan, dia ke kiri. Jadi semuanya kebalik guys, jadi mirror. Kan mirror memang Iya. kalau lagi Zoom kan? Iya. Oke. Karena ngajar anak kecil tuh, tetap langsung aja mau kita teriak kanan, Iya. ya udah dia kiri aja gitu. Sabar Itulah, banget jadi berarti kalau ya. kalau di online tuh kita kayak nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa nuntut anak itu langsung mencerna ajaran itu 100%, nggak bisa. Oke, karena pasti ada delay-nya Iya. biasanya. Dan kalau di studio kan, pokoknya kalau anak udah masuk studio, itu gurunya yang berkuasa gitu. Oke. Sedangkan kalau di rumah kan kita misalkan mau teriak, misalkan teriak itu salah. Ntar maunya datang gimana loh? Gitu. Iya kan? Ribet Ribet juga ya. juga. Takut salah ngomong. Salah ngomong. Iya. Kan kalau di studio emaknya nggak tahu gitu Yang penting ya. anak keluar nggak nangis aja gitu. Taunya anaknya jago dance gitu. Jago dance gitu. Karena memang sebenarnya harus disiplin juga ya. Iya, disiplin. Dalam dance itu ya. Wah, berarti memang selain dari dance terus juga influencer. Jadi memang sebenarnya kedua profesimu saat ini juga sama-sama mengalami kendala berarti ya. Kendala, tapi yang paling parah sih dance sih. Dance ya. Dance. Berarti kalau influencer itu dari sebelum PSBB, terus pas PSBB, sampai PSBB transisi saat ini gitu kan, itu justru kayak turun-turun terus kah? Enggak. Atau Jadi gimana? kalau dibikin grafik ini Kayak gimana? PSBB ya. Hah? Oke. Turun, Ini pas turun ini Pas pas mulai lockdown. lockdown, pas Turun. mulai PSBB. terus dia naik nih. Naik. Oke. Nah, sekarang PSBB. Naiknya itu pas lagi PSBB? Pas lagi PSBB. Pas masih PSBB. Ya, masih awal-awal. Masih awal-awal. Naik. Hmm. Nah, dia turun lagi nih. Oke. Sekarang PSBB udah Transisi, sekarang kan transisinya transisi. flat.
Iya. Jadi justru flat aja sekarang. Justru flat aja. Malah mereka mau minta bantuan untuk promosi kalau restoran atau kafe dia atau bisnis mereka itu udah buka. Oh, jadi notice ke audiens, notice ke masyarakat kalau restoran gue udah buka nih, gitu. Akhirnya ngundang kamu. Iya, ngundang aku dan teman-teman. Untuk influencer itu bisa sampein informasinya, Iya. berarti ya. Karena memang zaman sekarang orang akan lebih seneng ngelihat Instagram, YouTube, TikTok, gitu ya, dibandingin nonton TV ya nggak sih kan? Karena cepet banget sih sosial media. Banyak ya. Trafficnya memang jauh lebih kencang ya. Nempel terus. Iya sih. Apalagi selama PSBB nggak sih? Iya. Kerjaannya main handphone. Scroll. Oke. Justru berarti sekarang di tengah PSBB transisi ini udah mulai banyak usaha-usaha yang buka. Justru kamu banyak dapat undangan atau invitation nih, itu untuk notice ya ke masyarakat kalau bantuin kita dong, kita udah buka nih, tapi kita sesuai dengan protokol, minta dibantu kalau si tempat ini nih udah sesuai protokol, jadi nggak usah khawatir gitu. Okay. Tapi tetap aja sih ada influencer yang masih belum, aduh kita nggak berani deh, nggak aman. Oh, jadi bahkan dari influencer sendiri masih ada yang takut ya? Ada yang takut juga. Masih ada yang takut ya? Balik. Tapi kalau kamu tipikal yang takut atau yang saya mencari tahu dulu nih. Oke, mencari tahu. Oh, berarti kamu juga kalau terima endorse atau invitation tetap diseleksi dulu. Tetap seleksi dulu. Aku tanya dulu. Jadi nggak langsung main. Enggak dong, takut juga ya. Oh iya, takut juga ya. Oke, tapi berarti kalau lebih ke restoran brand-brand besar berarti ya? Iya, bisa dibilang. Oh iya, Bapak kan hits sekali ya. Bisa dibilang. Oke, nah gini, setelah kejadian ini, harapan apa sih yang mungkin kamu punya setelah nanti ya, ini kan PSBB transisi, oke. Kita sih berharapnya cepat selesai pastinya gitu kan. Tapi dari segi kamu sebagai seorang influencer atau bahkan sebagai seorang dancer juga gitu kan, harapan kamu ke depannya tuh apa sih? Aduh, balik lagi deh ke sebelum masa dimana si itu ada, gitu. Karena itu udah parah banget sih, keuangan pekerjaan itu kayaknya udah berdampak buat semua pekerjaan sih. Jadi harapan aku tuh kayaknya harus kembali seperti semula lagi di tahun 2019 gitu kali ya. Tapi katanya nggak bakalan bisa, maksudnya ya balik, tapi ya itu dengan definisi atau tagline new normal katanya. Ya nggak sih? Iya sih. Bingung juga ya. Pengen berharap tapi ya nggak bakal lah sih. Jadi katanya sih kita akan tetap berdampingan loh dengan si corona ini ya. Tapi pasti ada cara. Pasti ada cara. Tetap optimis ya guys. Ada kan? cara, iya. Tetap kita harus optimis. Soalnya dari awal si itu ada juga kayaknya kayak langsung ketutup gak sih semuanya? Iya, bener-bener kayak langsung itu drastis sekali ya. Karena orang juga takut sih. Bener-bener nggak bisa, baru mau jalan sampai udah lu duduk nggak bisa jalan, udah nurut gitu ya. Nurut ya. Gitu. For the first time masyarakat Indonesia nurut ya. Pas pertama-tama awal PSBB banget ya. Parah ya kan? Itu sepi banget ya. Tapi sekarang kayaknya juga udah yang bodo amat ya. Gila sih ya. Tapi ya gimana ya kalau kita nggak berjalan, yang ada gimana cara kita bertahan hidup gak sih? Iya, banyak salah satunya itu yang menjadi pertimbangan orang. Mungkin orang keluar rumah, mungkin orang tetap bekerja, orang tetap buka usaha. Salah satunya pertimbangannya adalah itu untuk survive. Iya, karena kita di rumah pun ya gimana caranya survive kalau kita di rumah aja. Betul. Ya, kan nggak semua orang punya usaha, nggak semua orang kayak punya tabungan yang banyak gitu kan. Nggak semua orang bisa bertahan dengan tabungan yang ada, kan susah juga ya. Iya, betul sekali. Dan saya banyak juga sih kayak kamu bilang tadi, sebenarnya kayak di sini kita banyak juga buka peluang untuk karyawan atau mungkin untuk orang-orang yang terkena dampak PHK dan lain-lainnya. Itu juga memang banyak sih. Jadi perusahaan kami, PT Solid Gold juga salah satunya kami memiliki tujuan untuk membantu yang mungkin kena dampak dari PHK dan lain-lainnya. Itu boleh coba yang namanya opportunity-nya, atau mungkin boleh coba yang namanya untuk kamu bisa bergabung dengan perusahaan kami, seperti itu. Kayaknya udah denger ini, udah ada titik cerah lagi. Titik cerahnya ya. Oke. Apa tuh?
kayak Nggak, aku kayak langsung mendengar kamu mau nanya nih pasti nih apa tuh gitu ya. Enggak. Cuma kayaknya dengan kamu bicara seperti itu kayak bikin teman-teman tuh kayak wah, ada harapan lagi nih. Ada harapan kayak yang tadinya lagi. aduh harus kerja apa gitu. Tapi kalau dengar PT Solid Gold cara kerja seperti itu kayak mereka ya udah kita harus bangkit gitu. Kita harus dong. Iya. Harus dong. Karena kalau di rumah terus mikirin yang ada jadi penyakit gak sih? Tagihan tetap jalan gak sih? Aduh, bukan jalan lagi, lari. Lari nggak tuh tagihannya ya? Lari. Nah, jadi kalau mungkin ya untuk Harus banget sih dicek ya. Ya, boleh nanti kalau misalkan kalian pengen cek seputar dari peluang atau mungkin karir untuk yang ada di PT Solid Gold, nanti kalian boleh cek link yang ada di sini ya. Nanti cek link ada di sini. Oke. Nanti di sini akan ada link, kalian bisa kunjungin link tersebut untuk registrasi. Dipelajari dulu kali ya. Oke, untuk registrasi mungkin kan kalau sekarang orang CV udah kirim bisa langsung online ya. Iya. Nanti boleh registrasi dan kirim CV online di link yang ada di sini. Seperti itu. Tapi biasanya digantungin nggak tuh? Aduh, digantungin ya. Biasanya. Sering digantungin ya, Pak ya. Biasa kan kadang orang melamar pekerjaan kirim email sebulan nggak ada balasan. Nggak ada balasan. Nggak ada Kalau di sini balasan. tuh gimana? Coba saya pengen tahu. Jadi kalau untuk prosesnya pun juga sebenarnya sama, kita tetap harus ada yang namanya seleksi, nggak mungkin kita terima semuanya gitu kan. Jadi nanti pastinya dengan kalian sudah ngirim yang namanya CV, kalian sudah kirim yang namanya CV online tersebut, nanti kita akan seleksi dulu nih, kira-kira memang kalian adalah kandidat yang qualified nggak untuk bergabung dengan perusahaan kami. Kalau memang nanti kalian qualified, pasti kita akan panggil untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Seperti itu. Ada berapa tahap tuh? Kalau untuk tahapannya sih simple aja sih sebenarnya, sama dengan mungkin di beberapa perusahaan lain nanti akan ada tahap interview, terus nanti akan ada tahap pengenalan perusahaan, pasti dong ya, pasti akan ada pengenalan perusahaan dulu gitu kan. Terus nanti, nah dari tahap interview itu pasti nanti akan ada tahap interview lanjutan biasanya. Interview lanjutan pasti biasanya untuk yang kira-kira kamu cocoknya di, maksudnya dari posisi yang kamu apply itu memang kamu nanti kira-kira lolos atau enggak sih kayak gitu. Kalau untuk persyaratan di sini apa aja sih minimal gitu persyaratannya harus lulusan inilah atau gimana? Nah justru itu, jadi kita bisa gini, yang kita lihat kan sekarang di luar sana itu banyak sekali yang kena dampak PHK itu mungkin kayak yang maaf ya, bukannya ini mungkin yang pendidikannya mungkin baru SMA cuma sampai SMA atau gimana. Nah di sini kita bisa mulai starting dari SMA atau SMK. Kita bisa, tapi kita ada dengerin dulu, tapi padahal ya. semua. Nah, tetap boleh starting dari SMA atau SMK, tapi tetap nanti ketika kamu memasuki yang namanya jenjang karir, tetap pasti dibutuhkan pendidikan yang namanya D3 atau S1. Karena saya rasa pun pasti di setiap perusahaan pun juga pasti membutuhkan itu kan ya. Harus tetap belajar lagi ya. Betul, karena jadi walaupun mungkin kamu pendidikan SMA atau SMK, di sini pun nanti kamu kan akan mendapatkan pelatihan, kamu nanti akan mendapatkan gimana sih menjadi karyawan yang performance-nya bagus, memiliki KPI yang oke, gitu kan. Sambil nantinya kamu pun juga bisa melanjutkan kuliah. Gitu. Sekarang kan udah banyak kan yang karyawan kerja tapi sambil kuliah kayak gitu. Karena kan kita pun juga Sabtu Minggu free, libur. Ya. Weekend doang ya kuliah ya? Weekend, kuliah sekarang banyak kan kuliah weekend? Iya sih. Itu, jadi bisa ambil di situ, kan? Jadi Bapak berminat? Saya harus kuliah dulu kayaknya. Oke, kan? Nah, jadi kalau misalkan dari perusahaan sih seperti itu. Jadi ternyata memang PT Solid Gold salah satu perusahaan yang survive ya. Kalau mungkin kamu di luar sana sering ngelihat hotel, sering review restoran dan hotel lain-lain. pun tutup loh. Hotel pun tutup, iya sih pasti. Gak ada, ya, siapa juga sih yang mau ke hotel lagi corona gitu. Tapi ada sih beberapa. Ada. Tetap masih operasional ya. Nah, tapi pasti mengalami banyak penurunan banget juga sih, kan. iya. Nah, jadi mungkin salah satu poinnya itu adalah poin plusnya kali ya, aku bisa bilang poin plus perusahaan ini itu adalah di tengah kondisi saat ini, di tengah mungkin berbagai bidang yang ada lagi ngalamin penurunan, tapi mungkin perusahaan ini masih bisa survive dan bahkan tetap mengalami kenaikan dari segi total transaksi dan sebagainya gitu. Besar ya kan.
Nah, last question nih Ko untuk kamu. Apa sih pesan-pesannya untuk teman-teman yang lagi nonton ini? Mungkin kan yang nonton ini pun juga dari berbagai profesi ya. Iya. Ada mungkin bahkan sama mungkin influencer seperti kamu, atau mungkin ada yang sama dancer, atau mungkin ada yang sama kayak aku karyawan gitu kan. Kalau pesan-pesan kamu buat yang nonton ini tuh apa sih? Tetap berusaha lakuin apa yang kalian bisa. Jangan cuma duduk mikirin ini kapan selesai, tapi kayak mikir gimana cara kita bertahan hidup, apa yang harus kita lakuin dengan yang kita bisa gitu loh. Jangan mentang-mentang udah pandemi gini kita kayak nggak bisa ngelakuin apa-apa, ya udah duduk aja gitu. Mengamini keadaan gitu ya. Iya, kayak udah pasrah gitu. Sebenarnya nggak boleh ya, lu harus tetap ngelakuin yang lu bisa, tapi caranya lu sendiri yang tahu gitu. Mulainya ya dari diri sendiri gitu. Kayak gitu aja sih. Oke, jadi jangan pernah nyerah ya, tetap lakuin terus aja. berusaha. Even kalian terkena dampak dari ini semua, tetap harus berusaha, jangan berhenti untuk coba. Karena bukan kalian sendiri yang ngalamin itu semua. Karena mungkin banyak Semua manusia sih. semua masyarakat Indonesia, bahkan dunia mengalami ini Iya, kan. jadi ya semuanya gitu. Bukan gua aja, bukan dia aja, bukan lu aja gitu semua. Karena semuanya juga tetap ngalamin ini ya. Nah, itu adalah diskusi sore kita sambil ngopi ya. Walaupun kita belum ngopi ya dari tadi ya. Seru banget tinggal minum loh kita. Kita saking asik ngobrol gak sih kan. Oke, jadi untuk sesi hari ini ngobrol-ngobrol sorenya, diskusi sambil ngopinya sama Ko Akso mungkin harus berakhir di sini. Tapi kita masih pengen banyak ngobrol gak sih? Iya. Durasi saya. Durasi ya. Ntar yang mau undang saya. Iya. Boleh kamu promo. Kira-kira yang biasa atau yang bisa menggunakan jasa kamu itu yang seperti apa? Nah, langsung buat teman-teman yang mau dibantu buat promosi bisnis makanannya bisa nanti kontak aja di Instagram aku. Dan juga untuk mungkin teman-teman yang suka dance atau teman-teman yang punya saudara atau anak yang mau disalurkan untuk belajar nari bisa juga kontak ke Instagram aku atau di Forever Dance Center. Itu Instagram dance-nya. Itu Instagram dance-nya. Jadi makanan aja, selain makanan ada apa lagi? Ada untuk Instagram hotelnya di Hotel Review Indo. Oke. Nah, YouTube-nya juga sama namanya. Itu sama ya. Itu manage by kamu juga. Iya, aku yang manage. Oke. Jadi guys, buat kalian di luar sana yang mungkin punya kebutuhan untuk usaha, untuk promosi, endorse dan sebagainya, boleh ya pakai jasanya dari Ko Akso ini. Nanti Instagramnya ditaruh di bawah di sini. Aksomos ya. Iya. Jangan salah ketik ya. Nanti nggak nambah nih followers. Sama ya, kayak tadi aku bilang kan, tadi aku sudah sedikit menyampaikan, sudah sedikit promosi juga. Kalau mungkin untuk teman-teman di luar sana yang sekiranya memang lagi membutuhkan pekerjaan atau membutuhkan pengen coba bidang baru dan sebagainya, boleh juga coba apply di perusahaan kami atau coba bergabung dengan perusahaan kami. Tadi linknya sudah saya kasih, nanti boleh ada link lagi di sini. Seperti itu. Iya. Editornya pusing ya. Kenapa kerja kan daripada kena ini lagi pengen iya, kerja. bener juga ya. Harus bersyukur nih ada kerjaan. Bener juga Atau mau saya ganti nih. Multifungsi ya. Apa aja kan saya bilang apa aja lakuin nih pandemi. Iya benar juga ya, survive ya Ya, penting. survive. Oke guys, sekian seru talk juga ya. show kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Amin. Ya. Semoga kondisi ini cepat membaik Ya, juga. stay Stay safe. safe Kesehatan. everyone. Ya. Tetap jaga kesehatan. Masker jadi salah satu aksesoris yang Ya, wajib saat ini. hand Sanitizer, tetap jaga kesehatan. Tubuh ya itu harus. Itu pasti minum vitamin dan sebagainya. Dan sampai ketemu lagi di Edu Coffee selanjutnya. Bye bye.